Selamat siang pemirsa, kita bertemu lagi di acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Dan siang ini kita bertemu lagi, atau lebih tepatnya kedatangan tamu lagi, narasumber kita Bapak Gede Sumarjaya Linggi, atau biasa dipanggil Pak Demer. Beliau ini koordinator wilayah pemenangan Partai Golkar Bali dan Nusa Tenggara dari Partai Golkar. Selamat siang, Bro Demer. Selamat siang, Om Swastiastu. Swastiastu. Ini saya lihat, kalau kemarin wajahnya cerah, pertemuan yang pertama, hari ini kok kayaknya tambah cerah ya wajahnya. Apa mungkin karena sudah kelihatan ya hasil quick count-nya? Ya, kita kan tahu bahwa quick count kemarin Pilpres utamanya di luar prediksi saya. Semua orang lebih tepatnya ya? Di luar prediksi semua orang, benar. Angka itu angka yang kalau boleh dibilang mungkin fantastis untuk di Bali. Ya, karena base-nya kita, artinya base secara parlemennya itu jauh lebih rendah, ternyata hasilnya jauh lebih tinggi. Ya, tentu ini ada beberapa hal mungkin penyebabnya. Ya, kalau saya boleh coba refleksi dari yang sebelumnya. Pertama, sebentar, Bro. Kalau kecerahan itu kan pasti ada beberapa penyebab ya. Nah, kalau saya lihat itu, ini saya sepakat dengan Bro Demer, ini hasil yang luar biasa karena dari tahun 99 sampai 2019, berarti itu 20 tahun, itu Bali ini dikenal sebagai kandang banteng dan calon presidennya tidak pernah kalah. Tapi hari ini terjadi anomali. Nah, kalau di Bremer gimana nih makna itu? Karena Bali ini kan kandang banteng ini. Iya, calon presidennya nggak pernah kalah, benar. Ya. Benar. Kali ini kita menang dan sempat juga bersama-sama Golkar menang juga dulu sempat. Cuman setiap hajatan menang, tapi kali ini kalah. Saya melihat begini, yang pertama saya melihat kondisi Bali, di mana kalau saya boleh mengatakan bahwa ada program-program di Bali yang kelihatannya kurang berpihak kepada masyarakat kecil. Yang artinya dalam ini program dari partai sekarang kita bicara kan pemerintah Bali, gubernurnya satu jalur lah, gitu. Kemudian DPRD-nya juga demikian gitu kan, jadi mayoritas tunggal. Apapun yang dia kerjakan itu boleh-boleh saja gitu loh. Dan itu nggak mungkin dibantah sama orang lain. Jangankan masyarakat umum, di Dewan pun nggak bisa membantah gitu, karena itu mayoritas tunggal. Hampir mirip kayak Orde Baru dulu lah gitu. Jadi program mercusuarnya ya kita bicara sekarang mungkin di daerah Klungkung, itu kan pusat kebudayaan Bali. Ya, mungkin kalau dilihat secara mercusuar oke, tapi kan kalau secara lihat mungkin nantinya fungsinya atau soal pemerataan, bahkan di Klungkung pun kemenangan daripada Prabowo sangat tinggi gitu. Kalau tidak salah saya lihat kemarin di atas 75%. Di atas 80. Di atas 80 ya? Iya, rata-rata kan teman-teman yang lain kan 60 atau di bawahnya sedikit gitu. Tapi ini hampir 80%. Ini artinya program-program mercusuar itu kurang diminati ya oleh masyarakat. Mereka menginginkan adalah program-program pemerataan, program-program yang mengakar ke akar rumput, karena tingkat pendapatan kita masih rendah. Itu satu. Yang kedua, saya melihat kemarin penolakan Bandara Bali Utara. Milenial dulu nih. Kita bicara milenial. U20. Oh iya, sepak bola. Israel ya. Nah, sepak bola U20. Kita ini di Bali ini orang-orang global. Kita menerima siapa saja, bahkan kalau kita ke kampung, ke desa gitu ya, begitu ada datang orang asing gitu, menyapanya luar biasa orang desa itu. Wah, ada Tamiu nih, tolong, kemana dia, siapa yang dicari gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah habit dari orang Bali itu adalah ramah dan tolerans. Nah, ini. Nah, kalau di U20 kemarin itu, kita tahu bahwa yang ikut 24 negara.
24 negara dengan supporternya yang masing-masing 1.000. Itu sudah 24.000. 24.000 itu beredar di Bali. Nah, teman-teman pariwisata pasti menyadari itu sehingga akhirnya mereka menjatuhkan pilihan ke yang lain. Kemudian teman-teman generasi Z ini dia pingin nantinya menjadi penonton kelas dunia. Dan itu kesempatan pertama. Yang ketiga mungkin masalah dari 24.000 itu pasti kan, apalagi sekarang ini gampang sekali untuk foto, gampang lagi. Banyak tempat-tempat Instagramable. Itu kan. Jadi mobile. Jadi dia itu yang ini akan memberitakan, bayangin 24.000 menjadi marketingnya Pulau Bali tanpa dibayar dan dipercaya. Kepercayaannya kalau teman memberitakan itu kepercayaannya hampir 100% loh. MLM lah ya. ML. Berbeda kalau media massa kita sewa kemudian kita bayar terus memberitakan itu kurang. Kalau ini jelas itu. Kalau saja seandainya dalam satu Instagram itu mereka mempunyai nggak banyak deh 24.000 2.000 follower kali 24.000, 50.000 lebih yang nonton, belum lagi kemudian nyebar lagi ke yang lain. Kita dapat poin itu, artinya kalau bikin konklusi yang dari 3 hal yang Blidemer katakan itu bisa dikatakan paslon sebelah bikin gol bunuh diri ya. Ya, betul ini. Yang ketiga, yang tadi kan satunya adalah masalah proyek mercusuar, yang kedua adalah masalah U20. Yang ketiga airport. Airport sekarang ini kita lihat, airport udah penuh, udah jenuh. Nantinya kalau ini tidak segera dibangun yang lain, ini kan saya sering menjelaskan juga. Jadi saya ini tidak segera dibangun. 3 tahun mendatang airport Ngurah Rai penuh. Apalagi kalau kita melihat Gaza ada damai, kemudian Ukraine beres, maka membludak turis akan ke Bali. Kenapa? Karena mereka sekarang ini kalau Ukraine itu sedang safety karena terlalu mahalnya energi di sana. Jadi mereka sebenarnya udah rindu banget ke Bali nih, para Eropa itu. Tapi di Eropa dilanda oleh perang Rusia dengan Ukraine. Jadi akhirnya mereka menahan diri untuk berlibur. Oke, kita dapat poin. Nah, itu. Tapi begini ya, kalau hasil survei kecil-kecilan ya dari saya dan dari sejumlah teman, kemenangan Prabowo Gibran itu kan banyak disumbang dari Gen Z ya. Gen Z yang dalam hal ini suka gimmick dari Prabowo Gibran, terutama dari Gibran. Dan di sisi lain itu kita bisa lihat bahwa mereka itu sebenarnya memilih tanpa paham substansi apa yang mereka pilih. Artinya nggak murni karena program atau figur kandidat. Gimana Blidemer memaknai itu? Enggak, kalau saya lihat mereka selama ini kan menjadi objek. Ya, generasi muda ini menjadi objek, dan mereka ini sekarang ini melihat figur yang bisa mewakili mereka dan ternyata tampil luar biasa gitu. Ini Gibran dalam hal ini Gibran. Jadi mereka melihat juga bahwa ketika terjadi, orang Bali terutamanya ini, ketika terjadi di situ saya lihat Pak Prabowo diserang terus. Nah, ini timbul rasa simpatinya. Dan kemudian jadi empati ya. Jadi empati ya gitu loh. Jadi simbol ini saya lihat begitu. Dan apalagi pada akhir-akhir terakhir masih diserang, pada minggu terakhir masih diserang dengan berbagai cara. Nah, ini semakin orang merasa kasihan, semakin mereka lebih kepada simpati akhirnya gitu loh. Atau mereka loh kok tidak fair bener sini gitu loh. Jadi membela kebenaran jadinya di situ di dalam bingkai masa tenang gitu, bahwa wah ini nggak bener nih gitu si grup sana menyerang ini, dua-duanya menyerang sana waktu. Nah ini saya lihat kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan yang drastis. Tidak ada masalah kalaupun mereka itu tanpa melihat program atau apa, nggak masalah ini berarti. Program saya lihat masing-masing mempunyai program, masing-masing mempunyai idealisme, ya, yang saya pikir hampir mirip, ya, Cuman pada saat penampilan yang cukup tenang,
Pak Prabowo sendiri cukup santai, ya, Santuy walaupun ya. nah Yang gembira, yang gembira terus apalagi ada kalau diserang ini senyumin aja, jogetin aja, itu sangat menarik. Artinya apa? Loh, wah kok dia diserang begitu sih, gitu loh. Yang gregetan malah penontonnya gregetan. Artinya pola kampanye itu bisa dikatakan berhasil ya, pola kampanye itu ya? Sangat berhasil saya lihat. Ya, sampai sorry ya, anak kecil aja sampai joget Gemoy. Gimana itu? Kopi dulu guys. Selamat Bledemer. Ini berarti kalau sudah mau ngopi ini Bledemer biasanya sudah mulai menghangat ini. Gitulah. Jadi Oke, kita dapat poin itu Bledemer. Nah, waktu Bledemer saya wawancarai sebelumnya itu pernah mengatakan dan mengakui lebih tepatnya, Bali ini kecil dan sebenarnya insentif elektoralnya nggak ngefek sebenarnya, tetapi memiliki gengsi, ya kan? Ya, memiliki gengsi tersendiri karena Bali, Jawa Tengah itu kan simbol dari kandang banteng. Tetapi persoalan sekarang sudah menang, lalu apa manfaat atau keuntungan masyarakat Bali dengan kemenangan Prabowo Gibran untuk Bali itu sendiri? Begini, ada beberapa program yang saya rasa akan sangat bagus. Saya kan pernah bicara dulu masalah bagaimana ketimpangan di Bali, dan itu dijanjikan dan selalu diomongkan, bahkan di kampanye di sini, di kampanye di beberapa tempat, bahwa pemerataan di Bali itu sangat penting. Ini poin menarik untuk Bali, terutama ya kita melihat kesembrautan yang tiba-tiba di luar perencanaan di utara, di selatan bisa nanti diselesaikan di tempat-tempat lain. Ini yang menarik bagi Bali ke depannya. Ya tentu kita melihat ke depan, apalagi bicara merangkul dari Pak Prabowo kemarin dalam pidato waktu sudah bagus quick count-nya, dia pidato tentang kemenangan dia akan merangkul. Ini semakin menyejukkan bagi kita, terutama pariwisata. Artinya ke depan kalau mereka merangkul, itu tidak ada keraguan lagi bagi pariwisata untuk hadir. Ya? Untuk hadir. Yang ketiga saya lihat itu hilirisasi. Artinya kalau hilirisasi itu bukan hanya hilirisasi tentang tambang dan nikel. Hilirisasi nanti bisa nyampe ke Bali ini. Ya, kita berharap nanti nelayan, ya kita berharap nanti pertanian. Kalau nelayan saya lihat kemarin ada ikannya dijual 1.000 di tangkapannya itu di Buleleng yang segede-segede itu. Nah itu kalau ada hilirisasi, kita ada pabrikasi dan sebagainya yang akan segera mungkin dianggarkan oleh pemerintah untuk membantu, ini akan menjadi sebuah percepatan bagi kesejahteraan masyarakat di Bali. Oke, ada akselerasi ekonomi. Nah, tadi Bledemer mengatakan akselerasi itu salah satunya bandara ya. Sekarang udah menang nih. Berarti kan harus diwujudkan dong janji itu soal bandara. Gimana nih kira-kira untuk kedepannya? Bandara itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada bandara baru yang dikembangkan. Nah, kemarin saya dengar kalau di sana sebelah sana katanya mau menang, yang dikembangkan Banyuwangi, ya. Tapi kalau saya lihat, kalau kita bicara secara Bali, kalau di Banyuwangi dikembangkan, oke, akan berkembang di daerah barat. Tapi bagaimana dengan daerah timur? Bagaimana dengan daerah utara? Saya meyakini malah sekarang ini kalau memang pemerataannya bukan sekedar pemerataan untuk mengisi pundi pariwisata yang berlebih, mengisi pundi pariwisata yang berlebih mengurangi pundi di selatan, tapi adalah pemerataan ekonomi. Ini kan generasi sangat tinggi. Orang-orang Denpasar banyak yang kaya raya, orang Bandung kaya raya, di Buleleng banyak sekali orang yang merantau, bahkan naik kapal untuk menjadi pegawai kapal. Bisa disimpulkan, Bledemer ingin mengatakan hanya soal waktu ya. Soal waktu. Oke, kita dapat poin itu. Nah, sekarang saya ingin flashback ke 2019 ya. Bagaimana partai sebelah, dalam ini PDI Perjuangan itu mengusung jargon satu jalur. Satu jalur sudah terjadi 2019. Itu pun ternyata tidak bisa linear antara maunya pusat dengan daerah. Hari ini dia tidak satu jalur pastinya. Apa jaminan bahwa akan lebih baik ketimbang satu jalur kemarin? Begini,
kan kita tidak boleh berbicara bahwa satu jalur itu baik. Yang saya ingat lucu ini bicara satu jalur. Loh dulu katanya mayoritas tunggal nggak boleh, Orde Baru nggak boleh mayoritas tunggal. Mayoritas tunggal itu kan satu jalur dulu. Ya. Kan kita bereformasi. Ya. Ya, kadang saya dalam pikiran saya, dalam hati saya ini bicara satu jalur. Ya. Tidak dulu secara halus insinuatif nih, dulu Orba nih. Dulu di Bali ini jadi New Orba. Kalau di Bali jadi New Orba, ya. Ini New Orba betul. Jadi kalau saya lihat ya, kalau dulu katanya kita bereformasi sampai bakar-bakaran tentang reformasi ini, di mana nggak setuju dengan adanya mayoritas tunggal, ya. Ada program-program mungkin yang dianggap itu semena-mena, ya. Ya, terus ada korupsi katanya, ya. Terus kalau satu jalur, apakah itu baik? Berarti sebenarnya Bridemer apa ingin mengatakan ya lebih bagus itu beda jalur? Ya, artinya begini, beda jalur harus sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan bersama, apa yang menjadi sepakatan, bukan atas ketika ada usulan dari daerah gitu, karena satu jalur yang di atas juga kadang-kala harus setuju gitu loh, karena ini daerah kadang-kadang ini akan menjadi nanti sebagai voter gitu, atau si daerah bisa melapor ke pimpinan tertingginya gitu, sehingga akhirnya apapun disetujui. Artinya kalau kesimpulan sementaranya bahwa tidak penting satu jalur atau tidak, tapi kesepakatan itu untuk menjalankan pembangunan. Menjalankan yang terbaik, ya, menjalankan yang terbaik. Sesuai dengan kesepakatan. Nah, sesuai dengan kesepakatan, dan tentu itu kan harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana melakukan pertumbuhan yang baik, bagaimana melakukan pemerataan yang baik, bagaimana meningkatkan daya taraf hidup masyarakat, bagaimana meningkatkan juga pelaku baru. Ya. Nah, itu konsep daripada kita bernegara, berbangsa. Tidak, artinya juga sebenarnya bisa dikatakan tidak penting satu jalur atau tidak, tapi multiplier efek itu benar-benar dirasakan. Berdasarkan masyarakat. Okay. Ya, masyarakat itu penting, adanya pertumbuhan, adanya pemerataan. Nah, ini yang pertumbuhan yang berkualitas itu harus dengan pemerataan. Yang kedua, yang ketiga adalah timbul pelaku baru. Oh, iya. Yang keempat, ya tentu percepatan daripada kesejahteraan masyarakat itu. Gitu. Oke, kita dapat poin itu. Nah, itu tadi sudah Prabowo Gibran, saya rasa udah cukup jelas ya Bridemer mengatakan. Nah, sekarang kita nukik ke Bali. Ini dia. Ini ngopi dulu. Kalau bentar lagi kita mau pilkada, ya kan? Ini dia, kalau udah bicara ini harus hati-hati. Nah, sebagai pembuka dulu deh, biar nggak langsung menukik. Kira-kira menurut Bridemer nih, landscape Bali untuk pilkada nanti setelah adanya perubahan, kayak apa? Ayo, bocorin dikit lah. Ini menarik, perubahan ini menarik, ya. Dan kita harus, kalau boleh bilang, ya perubahan itulah yang kekal. Ya, kita meniti di perubahan itu, gitu loh. Kalau enggak nanti tidak ikut dalam perubahan, tidak meniti perubahan itu, ya tenggelam dimakan ombak gitu kan. Nah, menarik memang di Bali ini, ya. Apakah kebetulan ini kan partai besarnya adalah Golkar dengan PDIP, ya. Sekarang ini Golkar mempunyai energi baru. Energi barunya adalah kemenangan Pilpres, gitu. Kemungkinan masih sangat menjadi perhatian yang perlu pengkajian lagi, gitu loh. Dan saya yakin di sebelah sana juga akan berhitung lebih matang lagi, gitu loh, ya kan, lebih matang lagi itu. Memang ini kalau boleh dibilang, apakah ada nanti gabungan antara merah kuning? Sudah mulai hati-hati. Apakah ada itu kami mau
sendiri. Maksud saya sendiri ini tentu dengan Koalisi ya? Koalisi Maju, Indonesia Maju. Itu Masih cair dong berarti ini. masih sangat cair. Masih cair itu artinya masih bisa koalisi dengan sebelah atau Masih, koalisi sendiri dong? masih. Namanya juga politik ya. Politik ini katanya seni segala kemungkinan, the art of possible. Otomatisme gitu ya. Nah, jadi itu nanti kita lihat sejauh mana masyarakat, dan ini masyarakat kelihatannya akan berkembang terus. Ya, kemenangan daripada Prabowo Gibran ini, saya yakin efeknya bukan pada hari ini aja, masih beresonansi ke Ya, apalagi November. sampai Ya, November. kita dapat poin itu November. Nah, sekarang sudah menjejak yang berikutnya. Tadi kan masih bocor halus tadi ya, cuma bocor-bocor dikit aja tuh. Nah, Golkar sampai hari ini, bukan sampai hari ini ya, sejak terakhir itu kan Dana Agung Dagung sampai hari ini tuh belum memiliki kader yang berposisi kepala daerah di Bali. Belum memiliki posisi yang menjadi kepala daerah. Kalaupun di Jemberannya dihitung, itu kan wakil kepala daerah, kan, wakil bupati. Nah, di Demer posisi hari ini itu adalah korwil pemenangan Partai Golkar. Gimana sih peluang Golkar melihat posisi hari ini untuk mengisi dahaga kekuasaan di eksekutif? Ya di provinsi kayak sama kabupaten kota. Kita masih punya banyak ya. Punya banyak apa nih? Punya banyak planningnya, kadernya. Calon banyak kita, jangan salah. Di Gerindra ada ya, kalau kita ngomong Indonesia Maju ya, di Gerindra ada ya, di daerah ya, di daerah beberapa daerah malah sudah semangat betul ya dengan Golkar. Nah, tentunya dengan Golkar kan bersatu. Demokrat ya tentu juga Demokrat pasti ke arah kita karena dia punya sejarah yang belum pernah ke PD. Nah, itu loh. Jadi ini pasti akan menarik ke sini. Nah, kita di Golkar kita punya saya. Ada kan ditugaskan juga kan? Iya, ada saya, ada Pak Sigawa, ada Pak Gereda kan gitu ya. Belum lagi kita bicara ya tidak memungkinkan ada tokoh baru. Tokoh baru yang dari Buleleng juga kan gitu. Apalagi tokoh baru ini kelihatannya akan menarik juga karena mulai meningkat elektabilitasnya saya lihat. Siapa tuh bocorin dikit lah? Saya bocorin dulu, sekarang lagi menjabat. Sepertinya dia bukan politisi ya. Nah, tapi kan kita bicara elektabilitas dan sebagainya. Walaupun gimana sudah memasuki ke tingkat politik kan gitu. Nah, itu menjadi sebuah pertimbangan nantinya. Ya tentu tidak menutup kemungkinan juga ya. Namanya politik ya. Ada Pak Koster sebelah sana, ada Pak Giri Praste yang sebelah sana, ada Pak Adi Wiryatama sebelah sana, ada Pak Made Urip. Ya kita kan nggak tahu sampai sejauh mana perjalanan mereka di situ. Apakah mereka masih, misalnya Pak Koster umpamanya dicalonkan, apakah masih dengan Pak Aceh. Apakah masih juga atau bisa jadi mereka Pak Koster, Pak Giri Praste, apakah mau Pak Giri Praste jadi wakilnya gitu loh. Atau jangan-jangan mungkin Anda sama Pak Girinya mungkin ya. Who knows? Gitu. Jadi masih cair. Sedikit lagi, sudah mulai agak gini nggak? Udah mulai bisik-bisik mesra belum sama tetangganya? Ada, sama aja dengan di pusat perbicaraan Puan sama Erlangga. Kadang-kadang Puan dengan Pak Prabowo, Puan dengan Pak Muhaimin. Itu hal yang biasa karena saling menjajaki, saling berbicara, saling tahu konsep, saling tahu bagaimana program ya yang bisa membuat simpati masyarakat. Kan itu yang paling penting utamanya. Sepertinya dari tadi beli Demer itu banyak menjawab tapi tidak menjawab apa-apa ya sepertinya dari ampun. Ya ampun.
Lebih banyak menghadirkan pertanyaan daripada jawaban. Saya kan lagi meniti gelombang, meniti buih, meniti perubahan. Jadi saya nggak mau tenggelam dulu. Tenggelam maksudnya tidak mau terlalu dalam. Kalau terlalu dalam harus pakai ini, saya harus pakai masker. Kalau nggak mati tenggelam nanti. Oke, kita dapat poin itu. Next ya. Sekarang begini, untuk pilkada itu kan dia pakai perolehan kursi 2019, ya kan? Sebenarnya saya ingin bertanya yang belum sempat tadi saya tanya penjelasan Bledemmer itu. 2019 berarti PDI Perjuangan itu bisa calon sendiri, sedangkan Golkar harus berkoalisi. Oke? Ya. Melihat situasi hari ini nih, Golkar itu lebih berpeluang karena Bledemmer kan Korwil nih, berpeluang jadi penantang atau menjadi pendamping nih untuk PDI Perjuangan. Oh, gitu. iya. Karena kan Bledemmer kan pernah bilang nih, kalau lawan terlalu kuat, jadikan dia teman. Gimana nih kira-kira ini? Kan dia posisinya lagi kuat nih hari ini. Ini namanya Gus itu pertanyaannya menggali. Untuk bisa lebih dalam. Gitu kan. Jangan, saya harus hati-hati bicaranya karena jangan sampai terkubur. Kalau digali paling dalam, terkubur nanti. Jadi begini, memang ini partai kita yang kalau berkaca di 2019 biasanya kalau Partai Golkar ke arah yang di sana, di sini ya kosong. Di sebelah akan jadi kota kosong. Itu yang kemungkinan besar lah jadi kota kosong di sebelah kalau bergabung ini. Tapi kalau tidak bergabung, itu kembali saya bilang kita mempunyai kekuatan karena ada kemampuan bukan kemampuan, ada aura positif dari kemenangan kita, yaitu dari Jakarta, ya akan melihat bahwa saya lagi setuju dengan presidennya ini, maka pilkadanya saya lebih setuju dengan yang ini, gitulah. Karena ada figur ya. Ada figur yang koktail efek lah, kalau saya bilang koktail efek dari kemenangan dari ekor jas dari kemenangan dari presiden. Nah ini saya tetap kita pada prinsipnya kita mau mendengar masyarakat, karena Golkar sendiri adalah suara Golkar adalah suara rakyat, dan kita sudah kampanyekan lebih dulu gitu lah. Dan kita tentu kalau di pusat itu adalah Golkar untuk Indonesia, ya di Bali juga Golkar untuk Bali. Jadi itu saya harap nantinya kita akan mampu menyerap masyarakat Bali dengan baik, apa yang diinginkan. Ya, kemudian bagaimana kita mengurangi Gini rasio di Bali, bagaimana kita terus meningkatkan pertumbuhan. Tentu ada yang dirugikan, tapi kita akan meminimalis kerugian itu. Tapi pengorbanan itu untuk yang lebih besar. Ya itu. Oke, kita dapat poin itu. Karena waktunya juga kita terbatas, kita punya stok lagi 2 aja nih kayak ini pertanyaannya. Nah, balik lagi ya, melihat hasil quick count hari ini untuk di nasional dan juga di Bali, kalau melihat dari konstelasinya di Koalisi Indonesia Maju, itu kan leadernya hari ini kan Gerindra, leadernya, ya kan, termasuk di tim di daerah. Tapi data sampai quick count hari ini, justru Golkar itu dapat insentif elektoral lebih besar dibanding Gerindra, ya kan? Ini sebenarnya sudah sesuai prediksi atau benar-benar di luar prediksi, insentif elektoralnya justru Golkar itu lebih besar? Gini, Golkar itu selalu dulu itu dianggap rendah elektabilitasnya dari dulu, dari pemilu ke pemilu. Hasil survei maksudnya? Hasil survei. Okay. Tapi ketika terjadi itu melampaui karena Golkar itu berada pada tokohnya lebih besar, bukan partainya. Ada yang efek partainya lebih besar, tapi kalau di Golkar saya lihat tokohnya lebih besar. Kemampuan tokohnya untuk bersosialisasi, menggait suara itu yang lebih besar. Sehingga akhirnya ketika hasil survei dengan elektabilitasnya terjadi setelah pemilu itu tinggi. Memang Golkar kemarin ini memilih
calon-calonnya benar-benar selektif, ya, benar-benar memilih yang yang mempunyai tingkat elektoral yang tinggi, ya, tingkat popularitas yang tinggi, ya, bahkan sampai ke misalnya ke istrinya Pak Ridwan Kamil dicalonin juga gitu. Jadi banyak yang kami calonkan itu dari ada beberapa yang berprestasi yang betul-betul misalnya ada mantan pejabat yang mempunyai prestasi tinggi. Artinya memang strategi Golkar itu untuk vote getter sudah tepat. Sudah tepat, dan ini menyebabkan kita cukup unggul sekarang ini karena memang pemilihan waktu itu sangat ketat, ya, bahkan berhari-hari untuk menentukan siapa yang menjadi calon kita. Peminatnya kemarin itu cukup lumayan untuk menjadi, sehingga kita bisa menyeleksi di Golkar ini itu, dan Ketua Umum juga beserta Pak Ketua Pemenangan Pemilu beserta Pak Sekjen sangat intens dengan kami yang di Pemenangan Pemilu Bali NTB, juga kami sangat intens dengan beliau, dan ya kami hampir seminggu rapat dengan beliau tiap hari sampai malam menentukan dari kelas bawah sampai kelas DPR RI. Oke, kita dapat poin itu. Nah, karena waktu sudah mepet, satu lagi deh Bli Demer nih, satu lagi. Dalam penyusunan kabinet, ya kita lihat dari katakanlah pasca reformasi itu akan selalu ada orang Bali dalam kabinet, karena Bali ini satu mewakili minoritas, yang kedua simbol dari Pulau Dewata. Dari gosip-gosip sih, gitu ya. Karena kemenangan ini juga Golkar ada di sana. Nama Bli Demer disebut-sebut calon menteri. Gimana komentarnya? Udah. Kopinya masih sedikit lagi. Gimana nih? Dari dulu saya bilang politik saya air mengalir. Oke. Dari zaman dulu, dari saya menjadi ketua HIPMI, menjadi ketua Kadin di Bali, ya, sampai saya dipilih beberapa teman jadi termasuk di olahraga, sempat di bola voli, ya, sempat, bahkan saya sempat ikut organisasi, bukan ikut, saya meng-create organisasi dunia yang namanya World Fish Gong atau Gong Perdamaian Dunia, dan itu saya lakukan tanpa saya merencanakan masa depannya. Ya, saya itu inilah ya. Sampai saya masuk DPR juga tanpa saya berpikir apa sih ke depan saya dan sebagainya. Yang penting saya berbuat untuk masyarakat, saya bergaul dengan masyarakat, itu. Nah, tapi nanti kalau kita berbicara menteri itu hak prerogatif semua presiden, dan kita di Bali melihat ya ada pentingnya kita mempunyai perwakilan di Bali, karena saya melihat dari Bali, saya melihat sebelum-belumnya kita banyak hal yang bisa kita perbuat dengan adanya orang Bali di sana, terutama di kunci-kunci seperti halnya dulu kita punya Pak Ardike, ya, kemudian kita punya Pak Jero Wacik yang cukup intens dengan Bali, artinya kacamatanya akan lebih, kalau boleh dibilang, mungkin kalau menterinya orang lain mungkin kacamatanya masih hampir mirip lah ke seluruh Indonesia. Tapi kalau begitu orang Bali, dan Bali menjadi hub dari pariwisata, mungkin dia akan perhatikan bagaimana mengelola Bali ini dengan baik sehingga berimbas kepada yang lain. Nah, dan satu lagi, ya, orang Bali terkenal dengan UMKM-nya. Itu paling banyak. Dan perlu diketahui, ya, NPL, tingkat daripada non-performing loans di Bali itu sangat kecil dibandingkan orang lain. Artinya apa? UMKM Bali ini berkomitmen dan berhasil, itu loh. Disclaimer sedikit pemirsa, NPL itu non-performing loan itu kredit macet bahasa. Kredit macet. Kredit macet. Jadi orang Bali, coba tanya, orang Bali itu paling kecil kredit macetnya di seluruh Indonesia. Dari pemaparan tadi itu, apakah sebenarnya jika misalnya memang benar gosip ini, jika Bli Demer nanti diangkat menteri,
jadi Menteri UMKM nih ceritanya. Nanti kita lihat. Dan saya tidak mau berangan-angan juga, tidak mau juga saya bilang kalau perjalanan saya ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada yang ngatur di atasnya. Nah, oleh karena itu saya menjalani hidup, saya menikmatinya. Jadi ketika kalau teman-teman saya yang dekat mungkin saya tahu. Ketika saya bercandanya kadang-kadang kampungan. Nah, jadi saya apa adanya gitu loh. Ketika saya harus berteman dengan teman-teman pejabat, saya serius. Ketika saya beberapa presiden teman saya. Pak SBY adalah teman saya, Pak JK teman saya. Jadi hampir semua teman yang cukup mengenal saya dekat gitu. Saya biasa-biasa aja. Begitu juga teman-teman bajingan. Dulu berarti ini bisa disimpulkan meskipun tidak tidak mengejar, berarti tidak menolak juga kalau jadi menteri ya ketimbang jadi DPR RI. Dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang santai kita dengan Bli Demar terkait dengan kemenangan Prabowo Gibran di Bali yang dalam hal ini bisa mendobrak mitos bahwa Bali tidak mungkin bisa dikalahkan calon presidennya dari PDI Perjuangan. Terima kasih Bli Demar atas bocornya dan juga ya sedikit-sedikit tadi ada nusuk-nusuknya itu. Ya. Sukses, bukan nusuk-nusuk, itu menggali hampir saya terkubur. Oke, pemirsa, selamat siang.